Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daris Chandra dari kelas 10 IPS 2 absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri tersebut memiliki dua bagian, secara aseksual dengan secara seksual. Secara seksual dengan pembelahan binar, secara seksual dengan konjugasi, transduksi, transformasi. Dua, peranan bakteri dalam kehidupan baik yang menguntungkan dan juga merugikan. Reproduksi aseksual. Pada tahap ini, bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner. Pembelahan biner itu sendiri adalah pembelahan dari satu menjadi dua sel dan seterusnya. Pembelahan biner bisa juga dikatakan termasuk ke dalam pembelahan amitosis, dalam artian pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Di kanan tersebut ialah gambar dari reproduksi aseksual. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen, yaitu melalui tiga cara. 1. Konjugasi. Konjugasi tersebut memiliki dua sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Terjadi transfer kromosom dan plasmid. Jika bakteri menerima kromosom dan plasmid, maka materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan, dan bakteri dengan genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya terbentuk dua sel anakan dengan sifat baru. Gambar di kanan tersebut tentang reproduksi seksual. Dua, transduksi. Bakteri diinfeksi oleh virus fag sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. Dua, virus fag tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya terbentuk bakteri baru dengan rekomendasi gen pada virus menginfeksinya. 3, terbentuk bakteri rekombinan. Gambar di kanan tersebut adalah transduksi. Tiga, transformasi. Transformasi tersebut, pada transformasi materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung konjugasi. Namun tidak semua bakteri yang mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung. Biasanya bakteri yang mampu bertransformasi adalah bakteri yang memproduksi enzim tertentu. Contohnya adalah: 1. Ada sel bakteri yang membentuk kromosom DNA diambil oleh sel. 2. Rekomendasi DNA ke dalam kromosom. 3. Terbentuk sel rekombinan. Gambar kanan tersebut ialah transformasi. Dan yang terakhir, saya akan mempresentasikan peranan bakteri menguntungkan dan peranan bakteri yang merugikan. Yang A, peranan bakteri yang menguntungkan. 1. Bidang industri.
Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus digunakan dalam proses fermentasi pada pembuatan yogurt. 2. Bidang kedokteran. Pembuatan antibiotik. Streptomyces aureofangelis menghasilkan antibiotik. Aureomycin. Bacillus subtilis menghasilkan antibiotik bacitracin. B. Nitrodomonas membentuk senyawa nitrin dan nitrat. Peranan bakteri yang merugikan. Itu penyakit pada hewan dan tumbuhan seperti contoh bakteri Xanthomonas oryzae menyerang pucuk daun padi. 2. Bakteri Mycobacterium leprae yang menyerang manusia dan menyebabkan penyakit lepra. Demikian yang saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.